Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan terkait dengan lingkungan hidup. Yuk kita simak. Menurut Prof. Lester Bourne, teori lingkungan hidup merupakan pengeksploitasian alam dengan menggunakan kemajuan teknologi. Nah, terutama pada bidang industri, sudah saatnya harus dihentikan dan mereka harus membayar apa yang sudah mereka peroleh. Jadi, pada intinya, ketika suatu perusahaan atau yang berjalan di bidang industri, jika mereka sudah menghasilkan suatu produk atau barang, maka mereka hendaknya dapat mengembalikan apa yang sudah mereka peroleh tersebut dengan menanam kembali atau dapat membudidayakannya sendiri, sehingga sumber daya alam yang ada di lingkungan hidup tetap ada untuk kebutuhan manusia sehari-hari. Permasalahan yang pertama, SDA merupakan milik bersama. Nah, ini menjadi masalah karena sumber daya alam atau SDA merupakan hak yang biasanya dimiliki oleh perorangan. Hal tersebut biasa terjadi karena sumber daya alam tersebut berada di sekitar lingkungan orang yang memiliki. Jadi, sumber daya alam dapat diklaim oleh seseorang tersebut. Permasalahan yang kedua, kuantitas dan kualitas pemanfaatan sumber daya alam terbatas. Maksudnya di sini jumlah dan kualitas pemanfaatan sumber daya itu sangat terbatas karena jumlahnya yang semakin sedikit, sedangkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia semakin banyak, sehingga di sini kuantitas dan kualitas untuk memanfaatkan sumber daya sangat terbatas. Permasalahan yang ketiga yaitu sumber daya yang dimiliki bersama bila dieksploitasi semena-mena akan menimbulkan ancaman yang harus dihadapi bersama juga. Jadi ini masih berhubungan dengan jumlah atau kualitas dari sumber daya alam tersebut. Jika manusia menggunakan secara sembarangan sumber daya alam yang ada, maka akan menjadi masalah bersama juga dengan berkurangnya sumber daya alam tersebut, sehingga kebutuhan manusia tidak akan terpenuhi secara sempurna. Faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan hidup adalah I sama dengan PAT, di mana I adalah environmental atau faktor yang mempengaruhi lingkungan, dan P merupakan population size atau jumlah penduduk. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka lingkungan hidup tersebut akan menjadi semakin berkurang karena penduduk mendirikan tempat tinggal, sehingga lingkungan hidup yang biasanya dapat dikonsumsi menjadi berkurang. A yaitu affluence atau tingkat konsumsi. Jadi di sini dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka tingkat konsumsi pada penduduk tersebut juga semakin tinggi, sehingga lingkungan hidup dibutuhkan lebih banyak supaya konsumsi yang dapat diperoleh oleh penduduk tersebut dapat memenuhi kebutuhannya. Dan T, teknologi atau kemajuan teknologi. Dengan semakin berkembangnya zaman, maka teknologi pun pecinta lingkungan dan biologi menyatakan bahwa bumi telah menanggung beban yang melampaui kekuatan dengan indikator bahwa jumlah umat manusia yang bisa terpenuhi kebutuhannya jumlahnya sangat terbatas, yang ditunjukkan dengan semakin punahnya spesies tanaman atau hewan, pemanasan global, dan semakin banyaknya orang yang hidup miskin. Pendapat ini
dengan keadaan yang ada pada saat ini. Sudah banyak lingkungan hidup yang semakin berkurang karena bertambahnya jumlah penduduk, sehingga kebutuhan yang dapat memenuhi mereka sangatlah terbatas dan dapat mengakibatkan banyaknya orang yang hidup miskin. Sanggahan dari ahli ekonomi atau ekonomis yang pertama, ditinjau dari pengertian ekonomi, sumber-sumber alam di dunia sifatnya tak terbatas. Terjadinya kelangkaan air bersih, energi, dan sebagainya, dan sifatnya hanya sementara. Nah, dengan banyaknya atau melimpahnya sumber daya alam, maka kelangkaan yang terjadi tadi dapat diatasi dengan baik dengan memanfaatkan atau membuat pemecahan masalah yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Yang kedua, dengan adanya kenaikan harga atau nilai terhadap komoditi tersebut akan membuat orang berusaha untuk menemukan sumber-sumber bahan mentah yang baru dengan menciptakan teknologi-teknologi yang baru untuk menggali dan memprosesnya. Nah, dengan menciptakan hal-hal yang baru dengan kemajuan teknologi yang sudah ada, maka permasalahan-permasalahan yang timbul terkait dengan lingkungan hidup dapat diatasi dengan baik sehingga tidak akan menjadi masalah yang lebih serius lagi. Ekologi mengacu pada studi yang mempelajari hubungan antara berbagai organisme dengan lingkungan alamiah mereka. Ekologi mempelajari mengenai interaksi dan kemelimpahannya. Lingkungan hidup yang ada meliputi lingkungan fisik di sekitar kita atau habitat dari organisme-organisme itu. Sedangkan habitat merupakan lingkungan alamiah di mana makhluk hidup melangsungkan kehidupannya. Nah, ekologi, lingkungan hidup, dan habitat tidak lepas juga pada istilah ekosistem, daya dukung, dan bencana yang melanda pada umat manusia yang diakibatkan dari kegiatan manusia.